termasuk orang tua kita. Setiap orang bertanggung jawab atas kebahagiaannya masing-masing. Jadi kalau kamu menikah untuk membahagiakan orang tua, itu cara berpikir salah. Karena orang tuamu dengan segala hormat ya, bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka sendiri. Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Ya bukan berarti lalu cuek-cuekan, tapi tetap saling membantu. Tapi soalnya misalnya orang tua sakit ya kita bantu. Tapi kalau orang tua tidak bahagia, itu mereka yang harus ngatur diri sendiri. Gitu. Yang paling Mas Reza percaya tentang cerita setelah hidup setelah mati, yang katanya ada reinkarnasi, ada nggak tahu. Itu yang paling aku percaya, aku nggak tahu. Tapi ini sebenarnya ketidaktahuan yang penuh pengetahuan ya. Iya paham. Mending nggak tahu daripada sok tahu. Udah sok tahu nyebarin, terus ngatain orang yang sama-sama sok tahu. Padahal sama-sama sok tahu berantem. Padahal sama-sama sok tahu. Jadi apa ya, ketidaktahuan yang penuh pengetahuan. Jadi pengetahuan tertinggi adalah ketidaktahuan yang saya mulai agak aneh nih kan, mulai korslet. Nah coba sadari bahwa kita tidak tahu apa-apa. Besok saya masih hidup nggak? Maksudnya besok kalau 5 menit lagi saya masih hidup nggak? Nggak tahu. Nah coba ketidaktahuannya diresapi. Ini udah seminar ini, nggak ada yang lagi, nggak ada yang baru lagi. Percuma bayar dong nanti. Iya dong. Rifan ya. Rifan. Parah narasumbernya itu. Dibocorin semua. Iya. Meresapi ketidaktahuan. Jadi nanti kita prakteknya di acara Zoom itu aja ya teman-teman. Nanti akan di breakdown, itu udah dikasih kisi-kisi teman-teman ya. Itu udah nanti teman-teman akan bener-bener tidak tahu. Jadi nanti setelah seminar semakin tidak tahu. Makin merasa tidak tahu, justru makin banyak dikasih aliran-aliran pengetahuan. Paradoksnya. Iya kan, paradoksnya kan di situ. Ada keterbukaan. Nah, katanya sih kalau itu Mas Riza kan udah ngalamin, kalau aku kan belum ngalamin gitu. Aku kan baru bisa bilang katanya. Mau coba nggak? Katanya. Mau dong. Mau. Ini aku lempar gelas nih. Kan kena nih, dak gitu kan langsung. Kok gue dilempar nih kan kayak momen Oh iya. kepala kena gelas itu kan sebelum ngomel ya. Iya. Sebelum ngomel kan kayak abis jibris ya nggak sih? Hah? Kayak abis jibris gitu. Jibris misalnya kayak kan pikiran kan lelah. Iya. Ting gitu. Sama dengan itu nggak sih kira-kira? Momen saat ting. Iya. Oke. Momen ketika pikiran berhenti ya. Atau jeda antar pikiran. Pikiran ini sudah selesai, pikirannya belum munculnya ada jeda. Jeda ini. Oke. Kalau jeda ini disadari dia bisa diperpanjang. Ini kalau bisa seharian, melayang nanti. Kok melayang sih? Nggak perlu naik pesawat lagi. Nggak bercanda. Oke. Jadi percaya beneran lagi. Oke Ali, kita geser ke tema selanjutnya. Tentang ini Mas, banyak loh orang-orang yang nggak tahu ya tercerahkan atau enggak namanya gitu ya. Tapi aku tuh mulai mengamati deh, orang-orang itu semakin pinter, semakin cerdas, semakin dia pakai pikirannya atau apa dalam bahasa mainstream gitu ya. Kok banyak ya malah yang justru kemudian tidak menganggap bahwa pernikahan itu sebagai sesuatu yang urgent gitu. Nah selama ini kita justru menyalahkan orang-orang barat. Ya kan, kita menyalahkan karena kita orang timur gitu ya. Orang Jawa Barat maksudnya. Orang-orang barat. Jangan ganggu konsentrasiku dong. Kang Deddy Mulyadi ngamuk. Gak tahu cerita. Nah itu tuh aing. gimana menurut Mas Reza tentang pernikahan ya? Wah ini jadi argumen saya ya, semua manusia itu butuh relasi ya, kita butuh merasa terhubung ya. Kalau misalnya straight heteroseksual dengan perempuan, kalau misalnya homoseksual gay ya diatur sendirilah kan. Tapi ada kebutuhan begitu. Tapi menikah itu tidak untuk semua orang.
Menikah itu benar-benar itu sebuah institusi ekonomi hukum yang nikahnya mahal, cerainya mahal gitu. Bukan hanya secara ekonomi tapi secara emosional ya, dan secara sosial ya. Jadi kalau mau menikah itu sungguh-sungguh harus dengan kesadaran penuh dengan segala konsekuensinya baru menikah. Dan itu tidak untuk semua orang. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya mendampingi begitu banyak orang yang ingin keluar dari institusi ini. Okay. Karena kenapa? Karena dulu nikah, kenapa? Tekanan sosial. Karena setiap Lebaran, Natalan, kapan nikah? Gitu kan, teman-teman mungkin ngerasain lah. Yang masih jombloan itu. Ini jomblo nih. Jomblo. Udah punya pacar belum? Gitu nanti kan. Kalau Lebaran ngumpul kan sama keluarga, ya Aidin mau izin, kapan nikah? Itu baru satu tante, nanti ada 10 tante lainnya nanya kan. Dan nggak enak kan rasanya, udah nikah siapa juga lah yang mau diajak gitu. Comot di jalan. Tekanan sosial tuh begitu kuat, apalagi kita nih mungkin orang-orang Jawa Timur agak berani gitu. Opo, cancuk nggak gitu. Enggak tuh sama keluarga nih. Dan ketika dalam perjalanan mereka merasa kayaknya bukan buat gue deh gitu, karena banyak sekali kewajiban dan hak yang didapat ya. Akhirnya mental. Rata-rata kan 40-50% bercerai, mungkin lebih kali realitasnya. Dan banyak juga yang tetap menikah itu karena gak enak aja, punya anak, enak sama karena tadi menikah tanpa kesadaran. Jadi buat yang belum menikah, sungguh-sungguh sadar betul gitu, bahwa ini bukan untuk semua orang. Kalau memang udah siap dengan konsekuensinya, dengan pasangan di level kesadaran yang sama, ya monggo, itu kan sangat membahagiakan. Tapi kalau karena takut diomongin pas liburan, gitu, pas hari raya gitu ya, Natalan kan juga tuh teman-teman, woi, kok belum nikah gitu ya, belum punya pacar, udah punya pacar, kapan nikah? Udah nikah, kapan punya anak? Anakku cuma satu, bayarin nggak? Cuy gitu. Jadi tekanan sosial itu yang racun banget. Bagi yang jomblo-jomblo, Mas Reza, dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk kemudian dia bisa menikah atau membangun relasi, dua hal yang berbeda. Iya, dia pengennya sih menikah karena mungkin itu bisa ngebahagiain orang tuanya, karena orang tuanya kan sedih juga nih ngelihat ya anak nggak nikah gitu kan. Nah, Zen bisa kasih solusi nggak bagi para jomblowati itu? Plural tuh kayaknya jomblowans. Jomblowans. Termasuk saya juga gitu. Kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawab kita. Termasuk orang tua kita. Setiap orang bertanggung jawab atas kebahagiaannya masing-masing. Jadi kalau kamu menikah untuk membahagiakan orang tua, itu cara berpikir salah. Karena orang tuamu dengan segala hormat ya, bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka sendiri. Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Ya bukan berarti lalu cuek-cuek, tapi tetap saling membantu. Tapi soalnya misalnya orang tua sakit ya kita bantu. Tapi kalau orang tua tidak bahagia, itu mereka yang harus mengatur diri sendiri. Gitu. Jadi relasi manusia untuk tubuh ya, kita saling membantu ya. Maksudnya saling kalau ada yang sakit kita bantu, tapi soal kebahagiaan urusan masing-masing. Gak bisa, kita tidak pernah bisa membahagiakan orang lain. Mas, terus yang jadi sumber ketidakbahagiaan itu kan terkadang kita itu sorry Mas, yang soal pernikahan tadi aku mau ngebor dulu, boleh nggak? Oke, yuk lanjut. Sikap. Jadi institusi pernikahan kalau lihat sejarahnya, itu pernikahan tuh tujuan pernikahan adalah untuk bikin anak. Zaman dulu ya, 1000-2000 tahun lalu pernikahan tuh ada untuk bikin anak. Kenapa? Karena dulu orang punya sawah, anak itu jadi petani, suruh gitu ya? Ngangon kebo, ngangon sapi, jadi anak itu tenaga kerja. Makanya banyak anak banyak rezeki, artinya banyak anak banyak yang bisa disuruh. Karena dulu ya memang tujuannya itu. Dan orang dulu tuh umurnya 30-40 tahun udah pada meninggal karena sakit, luka gitu ya, infeksi baik, dah nggak ada antibiotik kan, nggak ada vaksinasi, nggak ada antibiotik, nggak ada imunisasi, bersin. Makanya orang barat tuh kalau bersin, haji bless you, artinya wah kamu mau mati nih dah. Karena kan flu kan, nggak ada obat flu, pileknya mati. Jadi sebegitu rapuhnya, makanya nikah muda, cepat bikin anak, karena umur 30 udah pada mati pada masa itu. Jadi itu institusi pernikahan perlu di situ. Pada masa itu semua orang disuruh nikah supaya apa? Supaya beranak pinak. Nah, nanti kalau mati semua kan nggak ada manusia. Dan yang ngolah sawah siapa? Nah, sekarang di abad 21 ya, tahun 2025, kita nikah punya anak nggak bisa apa-apa, main HP semua sekarang.
Jangan kan suruh ngangon kebo, suruh nyapu aja gak mau. Betul. Maksudnya mungkin ada yang mau ya, tapi sebagian apalagi anak-anak teman-teman saya, saudara saya melihat anak-anak sekarang tuh sama sekali tidak berguna. Depan HP gitu. Udah hilang. Suruh sikat gigi susah, suruh ngapa, entah mungkin ada yang ngalamin gitu. Jadi konsep itu sekarang udah nggak berlaku. Tujuan menikah untuk beranak, nikah cepet. Kenapa? Karena sekarang kita udah imunisasi, ada antibiotik, umur sampai 78, 80 tahun, sampai 90 tahun malah. Apalagi yang meditator bisa sampai 100 tahun. Jadi konsep pernikahan itu bagus pada zamannya. Sekarang abad 21, dunia berubah. Orang nggak perlu punya anak sekarang. Udah 8 miliar cuy, gila, mau nambah terus. Mahal. Makan bergizi gratis, gizinya turun terus soalnya. Yang mengkilat ininya, tempatnya semakin mengkilat. Tapi gizinya karena alokasi itu kan, APBN itu. Karena mau ngutang nggak bisa kan soalnya. Gitu. Terus itu tadi yang pernikahan. Oke. Pokoknya kita ngebor terus ya bareng Mas Reza ya. Kadang Mas, yang salah satu yang bikin kita nggak bahagia itu kan karena kita itu kadang tidak mencoba memahami peran kita hidup itu sebenarnya sebagai apa sih gitu loh. Misi jiwanya itu sebagai apa sih, sehingga terkadang ada orang seperti ini kita pengen latah ya. Iya kan. Tidak kayak misalnya kayak kayu kan, dia tidak iri sama batu dia tidak iri sama air gak iri dia sama tanah, sama pohon gitu. Bisa tanya kayu itu. Perlu dikonfirmasi dulu ya. Harus diverifikasi itu Mas. Kita nggak bisa berasumsi. Gimana Mas Reza gitu solusinya gitu ketika kemudian kita nih nggak bisa dengan mudah teman-teman menemukan misi jiwanya, sehingga ketika kita ketemu oke, aku peranku di sini gitu loh, sehingga kita nggak bakal iri, nggak bakal gitu. Gimana tuh Mas? Nah, kalau dari pengalaman saya ya, dan apa yang saya pelajari juga, jadi semua masalah hidup manusia itu jawaban cuma satu. Masalah kegalauan, penderitaan, kebingungan tadi, kemiskinan juga, itu masalahnya semua itu punya satu kunci ajaib sih ceritanya. Kunci jawaban ajaib. Kayak zaman itu kita sekolah tuh kan kayak ada soal kunci jawaban di belakang. Ini ada kunci jawaban untuk semua masalah itu. Pahami dirimu yang sejati. Karena kalau kita sudah menempuh proses itu, kita masuk ke dalam, kita mengalami kesadaran murni tadi, sebelum pikiran kosong, sadar, tak terbatas sebelum pikiran tadi, kita mengalami itu secara intuitif ya, secara alami kita akan tahu kita mau ngapain. Dan biasanya setiap orang tuh berdasarkan kecenderungannya masing-masing, dia punya satu bakat lah. Kayak saya tuh bisa nulis, yaudah saya nulis aja, itu peran saya. Ada yang baca, ada yang nggak ada yang baca, ya sudah, semoga ada. Kalau nggak ada ya udah juga, kayak aku nulis terus gitu. Nah, itu keren tuh. Dan Mas Hendra mungkin passionnya di dunia podcaster profesional itu ya, dengan bener nggak sih? Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Jawaban bagus, nggak tahu. Ini gajian agak telan ya. Mas, kok saya belum gajian? Karena aku udah merasa pikir tidak tahu desain gitu. Pin aku lupa, pin saking aku nggak tahunya. Nggak betul. Jadi secara intuitif tahu, lalu biasanya pasti ada satu lah, udah jalanin itu aja. Mau kaya mau miskin nggak ada urusan. Ya, secara ekonomi ya, mau kaya miskin nggak ada urusannya, itu aja tekunin. Nah biasanya kalau ini alam semesta ini ya, alam semesta ini kalau kita nekunin sesuatu, alam semesta ini akan tunduk itu loh. Asal kita mau konsisten itu. Masalah kita kan, pindah dulu ke sini, ganti dulu ke sini. Ya ini nggak tunduk-tunduk alam semesta. Tapi kalau kita fokus pada satu, mungkin kalau bahasa religiusnya panggilan kita ya. Laki-laki panggilan itu kan. Panggilan kita panggilan masing-masing, ada passion masing-masing kita tekunin. Itu alam semesta akan tunduk itu. Jadi mau nggak mau itu akan ya begitu, karena alam semesta kan sebenarnya kesadaran. Itu kan proyeksi kesadaran alam semesta. Nah, masalah dengan manusia modern tadi, kita ini mikir terlalu banyak, fokus ganti-ganti. Nulis nggak laku nih, nyanyi nggak laku nih, main catur nggak laku nih, buka startup gitu. Akhirnya nggak ada yang tunduk kan, akhirnya depresi.
Lalu ikut seminar deh ngaji rasa. Jadi ada bagusnya juga. Iya. Tapi aku tuh diprotes sama orang. Yeah. Mas, kamu nggak ngawur nih jual buku Jantung Hati Zen hanya 50.000 nih. Mas, aku tuh udah baca beberapa, ngawur deh ini Mas. Siapa si Reza tuh gimana sih buku kayak gini dijual 50.000. Jadi sampai akhirnya udahlah aku ikut seminarnya ya, nanti ini orang bener-bener bahasanya tuh udah selesai dengan dirinya sendiri. Oh, Reza Watimena udah selesai dengan dirinya sendiri. Nggak ada dirinya juga. Oh, dirinya nggak ada. Aduh. Kayak kemarin temen, good morning your beautiful soul, I don't have a soul. Dia kaget. Apa sih? Mau romantis sekarang? Sorry, I don't have a soul. Aku nggak punya jiwa, aku nggak punya roh. Itu kan cuma tempelan-tempelan doang. Tempelan dari konsep aja. Iya, konsep-konsep aja yang dibuat. Jiwa, roh itu konsep. Iyalah, nggak ada itu. Oke. Jelasin dong Mas. Karena banyak orang penting ini karena aku sendiri juga mencari sebenarnya roh itu ada apa enggak sih gitu kan. Rohana ada apa enggak? Rohani. Roh, jiwa, nyawa gitu kan banyak ya kajian-kajian tasawuf yang menjelaskan tentang itu gitu. Gimana Mas dalam perspektifmu saat ini? Iya. Jadi ini mungkin berkat latar belakang filsafatku yang kuat ya. Oke. Sangat kritis, sangat rasional. Aku nggak suka hayalan ya. Sebagus apapun hayalan itu ya, seindah dan sekarang apapun, kalau hayalan ya hayalan itu ya, namanya hayalan ya, dia nggak nyata. Begitulah konsep jiwa, roh, kayak spiritualitas kan maknanya adanya spirit. Kita ngomong real deh, ada nggak? Pernah nemu nggak? Merasakan nggak? Atau misalnya panca indera kita terbatas, oke, tapi kita merasakan nggak ada roh nggak? Enggak. Kita merasakan ada kesadaran, itu jelas tuh nggak bisa dibantah. Saya mengalami, saya duduk di sofa agak ambles ya sudah sini. Itu kan pengalaman real. Saya sadar. Tapi apakah ada jiwa? Kata si bapak itu sih ada, kata si ahli itu ada tuh. Kan kita nggak boleh percaya begitu aja. Kita harus tes. Bener ngomong ini. Ya nggak ada. Jiwa, roh, nyawa, self. Apalah yang bagus-bagus itulah. Aku sangat skeptik dengan itu semua. Skeptik tuh pengen ngetes itu loh, bener apa enggak. Kalau curiga kan udah mendinai dari awal ya. Kalau aku tak ngebor gitu loh. Nggak ada. Nah terus yang kemudian sorry dan akhirnya dalam perjalanan jiwa, roh, nyawa itu kayak malah bikin pusing gitu loh. Iya, apalagi ada yang dibagi, ada jiwa ini, ada jiwanya ada 4, rohnya ada 4. Sudah. Ada roh wani, roh hidofi, roh ini gitu kan ya. Nanti aku bisa tambahin ada roh bambang, roh potong, ya. Tapi itu kan akhirnya teori lagi, konsep lagi. Dan buat manusia modern yang udah overthinking, tambahin kayak gitu yang makin muntap. Jadi ada istilah bagus tuh kalau di tradisi Asia, seperti melukis kaki di tubuh ular. Melukis kaki di tubuh ular kan nggak perlu kaki, iya. Dia melata. Cuma karena kita kurang kerja, kita bikin lukisan kakinya banyak. Seperti tadi, kan nggak ada jiwa roh. Kita nambahin aja itu sebagai aksesoris, tapi sebenarnya nggak perlu, malah bikin berat.